Halo Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat untuk kita semuanya. Pada saat ini saya akan membahas pelajaran sekolah Sabat di pelajaran yang ke-6, khususnya di pelajaran hari Minggu dan hari Senin, yaitu Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23. Perlu kita ketahui bahwa cara membaca Alkitab atau belajar Alkitab adalah membaca konteks cerita atau semesta pembicaraan. Artinya bukan hanya sekedar membaca satu ayat, dua ayat, kemudian kita mengambil kesimpulan, tetapi kita perlu tahu apa yang dibicarakan di dalam cerita itu. Konteksnya apa? Nah, di dalam Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23 juga sama di sana. Kita tidak bisa hanya membaca satu ayat kemudian kita mengambil kesimpulan, tetapi kita perlu melihat konteks cerita atau semesta pembicaraannya dari ayat 1 sampai 23 itu sedang berbicara tentang apa. Nah, kita akan lihat di Markus pasal yang ke-7 ayat 1 dan 2, kita mendapatkan informasi murid-murid Yesus saat itu makan dengan tidak membasuh tangan terlebih dahulu. Kemudian ayat 3 dan 4, kita mendapatkan informasi bahwa adat istiadat orang-orang Yahudi, mereka kalau makan harus membasuh tangan terlebih dahulu. Bahkan sebelum menggunakan perkakas-perkakas, mereka harus cuci terlebih dahulu. Sebelum melakukan aktivitas atau ketika mereka pulang ke rumah, mereka juga harus membersihkan tubuh terlebih dahulu. Ini sebenarnya satu budaya yang bagus, karena memang sebelum makan harus cuci tangan biar bersih. Sebelum menggunakan perkakas harus dicuci biar bersih. Dan mandi juga biar bersih. Tetapi adat istiadat orang-orang Yahudi ini tidak menekankan kepada kebersihan secara fisik. Bukan itu. Tapi kepada kesucian, yaitu hal kerohanian. Nah, ini yang salah. Makanya di ayat yang kelima, ketika orang-orang Farisi melihat murid-murid Yesus makan dengan tidak membasuh tangan, mereka komplain kepada Yesus, kenapa murid-muridmu makan dengan tidak membasuh tangan terlebih dahulu? Artinya mereka mau bilang murid-muridmu melanggar adat istiadat Yahudi. Nah, saya langsung ke ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-15 Yesus menyatakan bahwa apa yang masuk dari luar ke dalam seseorang itu tidak menajiskan. Tetapi yang menajiskan adalah apa yang keluar dari seseorang itu yang menajiskannya. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, ayat 15 inilah yang sering dipakai untuk menyatakan bahwa kalau kita makan sesuatu kemudian keluar, tumpah atau muntah, maka itu adalah makanan yang haram. Tapi kalau makan tidak muntah, itu tidak haram. Dan itu saya pernah dapatkan waktu saya kecil, ada yang mengatakan kepada saya seperti itu. Nah, ini yang saya katakan bahwa membaca Alkitab hanya sembarangan saja, diambil secara langsung tanpa melihat konteks cerita. Di ayat yang ke-15 ketika Yesus mengatakan bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu tidak menajiskan seorang, ini dalam konteks apa yang dipermasalahkan oleh orang-orang Farisi, yaitu tentang murid-murid Yesus tidak membasuh tangan sebelum mereka makan. Jadi bukan jenis makanan apa, tetapi cara mereka makan. Itulah yang dinyatakan oleh Yesus di ayat yang ke-15. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa apa yang masuk kepada seseorang itu tidak menajiskannya, bukan jenis makanan, tapi dalam konteks tidak membasuh tangan terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, kenapa harus basuh tangan? Kenapa harus membersihkan perkakas dan harus mandi? Karena orang-orang Yahudi percaya bahwa ketika mereka keluar ke pasar, ke jalan, beraktivitas, mereka kan bertemu dengan orang-orang banyak, termasuk orang-orang non-Yahudi. Nah, mereka menganggap eksklusif, mereka menganggap bahwa mereka orang yang paling benar, bangsa yang paling benar, sehingga ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang bukan Yahudi, mereka ketempelan atau mereka bersentuhan, mereka menjadi najis, mereka menjadi kotor, sehingga mereka harus cuci tangan, mereka harus mandi supaya mereka suci kembali. Nah, ini kan pernyataan yang tidak benar di sana. Itulah sebabnya ketika Yesus mengatakan apa yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu tidak menajiskannya, bukan bicara soal makanan, tapi bicara pandangan dari orang Farisi soal bersentuhan dengan orang-orang lain. Nah, itu tidak ada hubungannya di sana, kata Yesus. Itulah sebabnya maka makan dengan tidak membasuh tangan itu oke lah, dalam hal kesehatan itu tidak boleh ya. Tapi kalau dihubungkan dengan hal kerohanian itu yang tidak boleh. Itu yang Yesus maksudkan di sana. Karena memang orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi termasuk murid-murid Yesus dan Yesus sendiri, mereka paham betul aturan-aturan tentang jenis makanan yang boleh dan tidak boleh berdasarkan Imamat pasal yang ke-11 bicara tentang binatang yang berkaki 4 yang boleh adalah yang berkuku belah dan memamah biak, yang hidup di air, bersisik dan bersirip. Selain daripada itu tidak boleh dimakan. Itu sudah harga mati.
Orang-orang Yahudi sudah tahu itu, dan murid-murid Yesus saat itu sedang tidak makan makanan yang dilarang, yaitu makan babi atau makan udang, sedang tidak makan itu. Terus makan apa? Saya tidak tahu, mungkin makan roti, makan buah, sayur, atau gandum, dan lain sebagainya. Tapi konteksnya itu sedang tidak berbicara jenis makanan. Makanya sampai di Markus pasal 7 ini tidak ada pembatalan Imamat pasal 11. Yesus sedang tidak menyatakan bahwa ya semua sudah boleh dimakan. Kemudian ada pertanyaan, kalau begitu ayat 19 bagaimana pendeta? Ketika ada pernyataan bahwa dengan demikian mereka menyatakan semua makanan itu halal. Nah ini dia, kalau hanya dicomot di ayat yang ke-19, diambil di ayat 19, seakan-akan begitu, langsung dinyatakan bahwa ya Yesus sudah menghalalkan semua makanan. Tapi sekali lagi, membaca Alkitab, belajar Alkitab harus melihat konteksnya. Ketika ada pernyataan muncul seperti itu, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal dalam konteks tadi, orang Farisi ketika mereka memiliki pandangan budaya orang Yahudi, bersentuhan dengan orang dan lain sebagainya, masuk ke dalam tubuh di sana, itu dapat membuat menjadi najis. Nah, tidak seperti itu. Dengan demikian, Yesus menyatakan bahwa semua makanan halal ya dalam konteks aturan orang Yahudi, dalam konteks pandangan budaya orang Yahudi tentang cuci tangan. Seperti itu cara membacanya. Nah, kemudian Yesus menyatakan di ayat yang ke-21 sampai 23 bahwa yang menajiskan orang itu adalah yang keluar dari dalam. Jadi dari dalam. Dan itu berbicara soal hati manusia. Karena di dalam hati itulah pusat kehidupan. Hati dalam arti pikiran ya. Karena dari situ keluar yang namanya pencurian, pembunuhan, perzinahan, bohong, penipuan, kejahatan, dan lain sebagainya. Itu semua keluar dari hati. Makanya Yesus katakan, kalau hatinya bersih, begitu, yang keluar itu bersih. Kalau hatinya bersih, maka tingkah laku bersih, tutur kata bersih, perilaku bersih. Tapi kalau hatinya kotor, maka yang keluar juga kotor. Perilaku, tutur kata, dan juga perbuatan. Jadi dengan demikian Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23 sedang tidak berbicara jenis makanan apa, karena konteksnya tidak berbicara seperti itu. Yang dipermasalahkan oleh orang Farisi adalah ketika murid-murid Yesus makan dengan tidak cuci tangan. Jadi permasalahannya adalah cara makan. Makanya ketika berbicara soal apa yang masuk itu tidak berbicara soal jenis makanan. Artinya membatalkan Imamat 11. Ketika di ayat 19 Yesus menyatakan bahwa semua makanan sudah halal, tidak sedang membatalkan makanan yang di Imamat 11, karena orang Yahudi tahu tentang hal itu. Tapi berbicara tentang apa yang dimakan, kalaupun tidak cuci tangan, maka itu tidak menajiskan seseorang. Itu hanya bicara soal kesehatan saja ya, secara fisik begitu. Nah, inilah yang saya bisa bagikan untuk memberikan pemahaman kepada kita secara sederhana tentang Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23. Intinya, belajar Alkitab, membaca Alkitab itu tidak sekedar membaca ayatnya, tapi membaca ceritanya, membaca konteksnya, membaca semesta pembicaraannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.